kedatangan sang petapa. 2 tahun tidak hidup, suaranya ngetek, suara dagdikduk jeder, itu bagaimana celahnya ya? Ini sudah kita rapatkan, masih punya celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di PDRT Trijaya Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini ya, di pagi yang sangat cerah ini kita kedatangan sang petapa. Ini sang petapa Satria F ya, seperti biasa Satria FU. Ini 2 tahun tidak hidup alias dongkrok. Nah, setelah kemarin bahas ini suruh hidupin, setelah hidup suaranya ternyata gemerayah, terus agak ngebul ya, dari knalpotnya keluar asap ngebul putih. Nah, setelah kemarin banyak yang tanya ya, nah sekalian ini untuk video hidupnya kita belum ada ya, karena kemarin kita tidak niat untuk bikin kontennya. Nah, setelah ada yang tanya, Bang, motor yang ngepost itu bagaimana, suaranya berisik, suaranya ngetek, suara dagdikduk jeder, itu bagaimana? Nah, sekalian ini mumpung ada bahan ya untuk pembahasan, jadi nanti kita bahas satu persatu. Wah, untuk ngepost ini gimananya nanti kita rakit sambil ngobrol jos. Nah, untuk dulu semua ya, jangan lupa di ngobrol channel PDRT Trijaya Jepara. Nah, jadi begini ya. Nah, untuk motor atau mesin ya, mesin bunyi kasar itu banyak ya, banyak sekali faktor penyebabnya. Nah, karena di dalam mesin itu banyak sekali komponen. Nah, komponennya ini semua kan dari logam. Nah, secara ilmiahnya dari bahan-bahannya dari logam. Jadi untuk bunyi kasar itu berarti ada kelonggaran di dalam part. Nah, jadi terjadi benturan antara logam satu dengan logam lainnya. Jadi untuk analisanya harus dicek satu-satu yang lebih teliti saja. Misal ya, untuk bunyi kasar ini ya, kita setelah dibongkar ini kita cek dulu untuk kondisi stang. Nah, stang piston ini juga kalau sudah oblak ini juga menimbulkan suara tek 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 jeder gitu. Nah, untuk selanjutnya kita sambil ini ya, sambil proses analisa satu-satu. Nah, kita bahas dari ngebulnya dulu ya. Untuk dari knalpot ngebul ya, keluar asap itu. Nah, itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin dari seal clamp-nya yang sudah sudah kaku. Nah, seal clamp itu kan sejenis karet ya atau apa. Nah, jadi untuk mengeceknya bisa dilakukan ya, kebetulan ini sudah ada disekir, ini sudah terpasang semua. Kalau masih menggigit, masih pulen lah, nah berarti masih bagus untuk mengecek seperti itu. Yang kedua dari ring piston. Nah, ini dari ring oli ya, kita ceknya yang dari olinya ini bekasnya ya. Kita tempelkan, yang punya fuller di fuller. Nah, ini dari segi pemasukannya aja sudah terlalu mudah, terlalu gampang ini. Nah, biar sejajar. Biar sejajar ini ya. Nah, kita perhatikan celahnya ini.
Kalau ada puller kita pakai puller. Ya, kita coba pakai puller gig. Ini kita coba pakai 10, 15, 20, 30 langsung ya. 0,30. Nah, ini pun masih longgar. Jadi harus diperhatikan ya. Ya pasti ngebul. Kalau tidak punya fuller ya pakai naluri. Ini saja, ini dimasukkan terlalu mudah. Tidak menekan, dia kurang mekar begini. Terlalu mudah ini. Nah, kita coba pakai ring piston yang baru. Berapa toleransi fullernya? Ini baru ya. Sudah kita buka ini ya. Kita sekarang coba. Alah, itu kena sucop. Ini yang baru ya. Nah, ini. Nah, bisa dilihat sendiri kan. Nah, ada sedikit tekanan. Nol 30. Dari celahnya sendiri pun sudah kelihatan. Ini sesek ya, bisa dilihat ini agak miring ini dia setelah dipaksa. Nah, jadi ini berarti untuk ngebul sudah dipastikan ringnya. Yang dua sih klep. Terus bunyi tek 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 tek. Nah, selanjutnya ini bunyi tek tek tek. Di sini kita bukan menggurui ya. Sekali lagi kita menggurui. Nah, tapi kita memberikan sedikit, bukan ilmu, sedikit pengalaman saja di dunia saeb. Tentunya otomotif, tentunya dunia saeb, Satria FU. Nah, kan banyak sekali yang bertanya, misal, bang, motorku ngempol gini itu, wah itu apanya. Nah, sekali lagi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita bukan Pak Tarno, bukan kiper Lewu. Nah, jadi kita harus berdasarkan logika, realitas saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang bunyi tek 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 tek, ini banyak faktor. Dari stang piston juga bisa. Nah, mungkin dari piston yang sudah aus, ini linernya udah baret-baret atau semacam itu juga bisa. Nah, untuk yang selanjutnya ini bisa dari, nah, untuk FU kan tidak memiliki laker, tidak memiliki temlar, jadi pakai ini tapet. Perhatikan ini tapet. Perhatikan ya. Tapet oblak ini ya. Ini tapetnya oblak ini, cetuk. Nah, ini juga mengakibatkan bunyi. Jadi kita ya seringkali kita memberitahu atau mengingatkan sedulur semua, pahami dulu kinerja atau sistem kerja suatu benda agar kita mudah untuk memodifikasinya. Jadi suatu benda yang berbunyi berarti ada kelonggaran, ada benturan antara logam satu dan logam lainnya, jadi menimbulkan suara. Jadi kalau longgar ya seperti ya ini berarti bunyi tek seperti itu. Itu kalau siang, kalau malam, kalau longgar ya begitu. Nah, selanjutnya kita cek dari head ya. Ini head ini sudah berbagai faktor. Celah SIM terlalu oblak, terlalu longgar, itu juga pasti menimbulkan suara. Nah, jadi itu. Terus kita selanjutnya ini cangkang kita pasang
meskipun ini banyak ya, ini sekali lagi kita bicara secara realitas saja. Bang, bikin motor ini berapa? Tergantung situasi dan kondisi mesinnya. Kondisi mesin masih standar, nah, tidak menutup kemungkinan meskipun mesin standar pasti mengalami keausan. Kenapa kita tidak bisa budgetnya? Karena kita tidak tahu yang aus di mana, yang tidak layak pakai gimana. Kalau kita sistem borong, kita perbarui semua, pasti kan mahal, pasti kan berat tentunya. Jadi keberatan. Nah, jadi harus kita tahu kondisi mesinnya seperti apa dulu. Kita cek dulu semua. Kalau tidak percaya bisa ditungguin. Nah, wah, untuk sedulur semua yang mau sharing, nah, main, ngobrol bareng, ngobos bareng, monggo silakan. Pintu selalu terbuka karena tidak ada lawangnya. Lanjut ke pembahasan. Nah, jadi yang selanjutnya ini bisa dilihat ya dari noken asnya dulu. Nah, kita bisa dilihat dari, kalau noken as bisa dilihat dari 3 ini ya. Ini 1, ini penumpangnya kan ini 1, 2, 3. Ini ada keausan apa tidak? Kalau ada keausan pasti kasar, pasti tangannya longgar. Kedua, nanti bisa dipasang sini, dicek longgar apa tidak. Jadi kita di sini bukan ngasih contekan ya, bukan ngasih contekan. Sekali lagi bukan menggurui, tapi kita ingin itu belajar bersama, membuka pikiran kita bersama. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita ada niat, usaha, dan kerja keras pasti bisa. Yuk lanjut proses kita. Nah, untuk selanjutnya ya, yang bikin motor ngempos. Kenapa bang motor saya kok ngempos? Bawahnya, atasnya, tengahnya. Nah, itu tergantung dari kita semua ya. Kalau lebih teliti dicek lagi pasti bisa. Nah, untuk motor ngempos itu berarti ada kebocoran ya, berarti ada bocoran kompresi. Nah, kita cek dulu dari celah simnya. Celah simnya, nah, kita celah simnya kita lakukan pakai puller. Kalau bongkar, kalau tidak disetel ulang lagi, kalau ngerakitnya tahu pasti berbeda. Apalagi kalau kita sudah melakukan sekir ulang, pasti berbeda. Jadi kalau celah simnya terlalu rapat berarti ngempos. Karena saat langkah kompresi klep masih terbuka, tidak menutup dengan rapat. Nah, yang kedua, nah, berkesinambung ya sama ring piston tadi. Seal klep kalau ada kebocoran, nah, meskipun kompresi rapat sudah lakukan sekir ulang tapi tetap kempos, mungkin dari seal klepnya. Jadi yang diledakkan itu oli. Olinya ikut tercampur ke gas ya saat terjadi momen ledakan pada sepeda motor Anda. Yuk, ini untuk celah simnya sudah kita setel, langsung kita lakukan perakitan. Nah, ini untuk piston sudah kita pasang ya. Ini selanjutnya ini, nah ternyata bantalan ya, ini tensioner kamprat ya, atau ketengnya ini ya. Bah. Jadi meskipun sepele seperti ini pasti menimbulkan suara karena ini dilewati keteng atau rantai kamprat. Nanti kamprat tidak mungkin kencang semua, pasti ada momennya, kendor kencang, kendor kencang, kendor kencang. Nah, jadi kalau longgar seperti ini bisa celahnya ya, ini sudah kita rapatkan masih punya celah. Jadi semacam kita tepuk tangan. Nah, seperti itu.
bunyinya seperti tepuk tangan. Tek 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 tek. Nah, jadi kita ganti ya. Yang baru Mas Kadi. Nah, kita ganti baru ya. Nah, kita sudah belikan ini yang baru. Kita beli yang baru ini untuk merek, tidak menyebut merek. Yang penting murah meriah ya. Nanti ini kita ganti ya, kita buka bloknya tapi skip saja, langsung kita lakukan proses selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ya, ini biasanya ada bunyi di Satria itu dek 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 dek. Nah, sebelumnya kita ceknya, secara ngeceknya begini. Kalau ini ya, ini tuas handle ini ditekan, kalau tidak bunyi, nah berarti aman. Ini berarti permasalahan aja ini ronselnya, gigi ronselnya ini pasti oblak. Jadi saat ditekan dia diam, kalau dilepas pasti bunyi deg 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 deg. Nah, yang kedua ini bos, biasanya kampas kompleng sudah oblak, cedak 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 seperti itu. Yuk langsung saja. Oh ya, sekali lagi ini, nah ini perhatikan, penting sekali ini untuk sedulur semua nih, untuk packing diusahakan jangan sampai dilem. Nah, ini kan lem-lem semua nih. Ini takutnya ini jalur-jalur oli ini pasti ya. Berarti jalur oli ini pasti bisa tersumbat. Jadi jangan sampai gara-gara 10.000 wah, berantakan semua. Yuk langsung aja proses, lanjut. Untuk filter olinya sudah kita cek ya, ini karena tidak layak. Filter oli tidak boleh dicuci ya, ini harus ganti. Ini sudah kita ganti, langsung PNP. Aduh, copot. Ini untuk mesin ini sudah kita pasang semua ya. Sekarang kita coba dengarkan bersama-sama apakah ada suaranya. Nah, ini untuk aki ini off ya, baterainya habis karena sang petapa. Yuk dengar. Kurang belas urip. Jadi ini untuk area ini sangat bersih sekali ya, tidak ada suara seperti kipas angin. Hanya seperti itu. Coba test drive.
mesinnya ya tadi udah kita hidupin ya. Untuk bagian blok ke atas ini sudah halus sekali ya, sudah halus, sudah normal seperti motor pada umumnya. Jadi untuk dulu semua ya, tetap semangat ya, jangan pernah putus asa. Siapapun pasti bisa kalau kita mau mencoba. Tetap semangat, salam warat seduluran sak dalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.